Gelapan dengan nilai 100 miliar, pada hari ini memasuki sidang di Pengadilan Negeri Bandung, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa Miming Teniko berdasarkan pasal 378 KUHP dengan tuntutan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Hari ini kita sudah dengar sendiri ya tentang agenda tuntutan dari Pak Miming Teniko. Memang kami dari tim penasihat hukum merasa kekecewaan yang sangat mendalam, merasakan kesedihan yang sangat mendalam dikarenakan banyaknya saksi-saksi yang tidak dikutip, terutama saksi-saksi yang meringankan di dalam penuntutan. Ya, contoh seperti saksi-saksi yang meringankan yang kami hadirkan dari pegawainya Pak Miming itu tidak dikutip. Lalu saksi-saksi meringankan lainnya seperti Pak Budiman Halim itu saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Tapi itu pun juga banyak dikesampingkan, sehingga ini terlihat memang agak condong sebelah gitu loh terkait tuntutan ini ya, terutama di dalam hal-hal yang memberatkan ya. Ini yang cukup menggelitik bagi kami, kenapa jaksa sangat tidak cermat dalam membuat tuntutan gitu loh ya. Kenapa kami bisa bilang tidak cermat? Jelas-jelas Pak Miming ini tidak pernah dipidana atau tidak pernah dihukum. Karena atas putusan-putusan yang terdahulu Pak Miming ini sudah onslah gitu loh, sudah lepas. Artinya tidak ada dalam predikat dirinya melekat seorang narapidana atau pernah dihukum gitu ya. Bukan, bahkan tidak pernah, karena putusannya inkrahnya onslah semua gitu loh, lepas semua. Artinya memang putusannya tidak pernah ada melekat sebagai narapidana ataupun pernah dihukum. Sementara di dalam tuntutan jaksa yang memberatkan itu adalah klien kami dinyatakan pernah dihukum. Ini yang menurut kami tidak cermat begitu ya. Ada tambahan sedikit. Jadi ini pembelajaran buat masyarakat ya tentang kenapa orang bisa dikatakan pernah dipidana atau tidak pernah dipidana. Kita lihat bahwa dalam putusan Onslag Van Revelpohin dikatakan yang bersangkutan ini harus dikembalikan seluruh harkat martabat kemanusiaannya. Artinya dia tidak pernah dipidana. Kalau mantan narapidana adalah orang itu setelah diputus pidana, masa pidananya selesai. Misalnya diputus 2 tahun, dia sudah menjalankan 2 tahun selesai. Kalau beliau terdakwa ini, klien kami ini adalah yang diputus di dalam peninjauan kembali sebagai Onslag Van Revelpohin. Nah, sedikit lagi di sisi lain bahwa kita selain memperjuangkan pokok materi dari perkara ini tentang bagaimana terdakwa kita tidak bersalah di dalam perkara ini, ada satu lagi yang kita sangat khawatirkan dan sangat sedihkan, seperti yang teman-teman liput di 2-3 minggu terakhir, beliau ini dipaksakan untuk dimasukkan ke penahanan, di mana alasan penahanannya jelas di dalam permohonan kejaksaan bahwa untuk efektivitas persidangan, di mana bisa kita lihat dalam 4 kali persidangan, 2 kali persidangan yang bersangkutan tidak ditahan, beliau datang pukul 9 teng untuk siap sidang. 2 kali dia ditahan, dia dihadirkan tidak pernah lebih cepat dari pukul 10:30. Sehingga ini yang membuat persidangan ngaret, panjang, sampai hari ini sangat siang sekali mulainya. Jadi di mana efektivitas persidangan yang dimohonkan oleh kejaksaan? Kita berharap hakim dalam penetapan ini tidak bersikap seperti Labosi Delaloi, cerobong undang-undang yang hanya mengatakan bahwa undang-undang dia berhak untuk menahan, dipaksakan ditahan tanpa ada kepentingannya. Tidak ada kepentingannya. Kecuali memang terbukti klien kita ini, terdakwa kita ini yang mau melarikan diri apa segala macam, menghilangkan alat bukti, apa kepentingannya untuk ditahan? Jangan sampai hakim juga jadi makhluk tidak berjiwa, antrian enemies, dengan memaksakan kerasnya undang-undang kepada masyarakat, kepada manusia. Terkait tadi izin, kami pertanyakan juga tentang yang pertama adalah alasan ditolaknya permohonan penangguhan penahanan atas klien kami. Akhirnya dibuka oleh pihak majelis bahwa kurang cukup dasar karena alasan kami terkait kesehatan medis. Ya, tapi tentu saja lagi-lagi kami harus menghormati apapun keputusan, baik itu putusan maupun penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, kami harus hormati itu. Ya, nah dalam hal ini setelah kami menghormati putusan ditolaknya permohonan penangguhan kami coba lagi berjuang untuk mengalihkan
penahanan tahanan negara menjadi tahanan kota. Itu pun juga tadi langsung serta-merta ditolak oleh pihak majelis. Sebelumnya apa? Upaya awal yang Sebelum penangguhan Kita bergradasi dari permohonan tidak ditahan, permohonan penangguhan penahanan, sampai terakhir permohonan pengalihan jenis tahanan. gitu. Nah, sampai itu pun juga masih tidak dikabulkan. Akhirnya kami minta kebijaksanaan karena pertanggal 5 Mei 2025 kemarin klien kami itu diperiksa secara medis ya dengan oleh dokter Tika Kartika namanya. Ya, diperiksa secara medis, secara lab. Nah, lalu dianjurkanlah oleh dokter Tika Kartika harus ada tindakan medis lanjutan, yaitu CT scan atau MRI. Karena ada beberapa hasil darah yang sangat buruk di situ, maka harus ada pemeriksaan medis tambahan. Maka dengan itulah dasarnya kami dari penasihat hukum mengajukan permohonan untuk izin berobat gitu loh, selama 2 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, inilah yang sedang dipertimbangkan oleh pihak majelis. Harapan kami majelis tolonglah punya rasa kemanusiaan, tolonglah punya kebijaksanaan ya. Klien kami ini dalam keadaan yang sudah sepuh, klien kami ini dalam keadaan yang bukan sehat, butuh tindakan medis. Jelas itu anjuran dari dokter Tika Kartika gitu loh. Artinya kami hanya minta 2 hari untuk dilakukan tindakan medis secara intensif. Jika sebelum 2 hari sudah selesai, kami akan dengan Kami yang mengantar gitu loh, akan mengembalikan lagi ke rumah tahanan begitu.